Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Gado-Gado Asnul ID. Kita akan lanjutkan dengan melanjutkan cara penggunaan CMS sekolahku.wm.id, karena mungkin banyak dari teman-teman pengguna CMS ini yang belum paham cara penggunaan di menu-menunya. Oke, nah yang pertama kita masuk dulu biasa di halaman login, teman-teman ini udah biasa. Sebagaimana kemarin kita sudah memberitahukan menu PPDB, sekarang kita lanjutkan ke menu di bawahnya, yaitu penggunaan menu penginstruksi. Sebelum teman-teman semua masuk ke menunya, silahkan teman-teman ikuti dulu Twitter, Instagram saya, Facebook, kemudian selanjutnya jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan like. Ya, kita lanjutkan di menu ini. Di menu ini kita akan masuk ke menu iklan, menu plugin. Di menu iklan ini teman-teman bisa memasukkan gambar. Sebelumnya gambarnya silahkan buat, kalaupun saya sendiri gambarnya suka buat di menggunakan PowerPoint, karena segala sesuatu saya sekarang beralih ke PowerPoint untuk pembuatan kayak seperti ini, dan ini hanya sedikit termasuk, kemudian membuat juga sama, silahkan buat di sana. Di sini akan muncul itu situs untuk teman-teman nanti, munculnya itu di bawah iklan. Ini silahkan bisa teman-teman ubah dengan merubah URL, tambahkan itu saja, kemudian URL-nya apa, keterangannya, dan ini silahkan gunakan target link supaya dimana orang mengklik ini akan berpindah dari menu atau dari tab. Kemudian selanjutnya jejak pendapat ini silakan teman-teman isi bagi orang-orang yang ingin supaya sekolahnya aktif untuk mendapatkan pendapat dari orang lain. Kita coba ini dulu, bagaimana dengan pelayanan di sekolah kami ini. Coba klik update. Selanjutnya jawaban pertanyaannya, yang pertama bagus, yang kedua kita buat baik, kita tambahkan coba yang ketiga kurang. Nah, ketika ini sudah disimpan, kita coba di sini, ini kita akan muncul bagaimana dengan pelayanan sekolah kami baik, bagus atau kurang. Ini silahkan dikirim, nanti hasilnya akan muncul. Selanjutnya di menu plugin saya kedua, kemudian di menu ini silahkan isi file. Ini mudah, tapi sebelumnya buat dulu kategorinya apa, silahkan. Kemudian album foto ini pertama-tama adalah kita buat dulu albumnya cuma kegiatan gitu. Ini kita silakan. Kemudian selanjutnya ini langsung aja upload galeri supaya langsung kita pilih gambarnya dan satu-satu, silahkan nomor 3, kemudian upload dan tunggu beberapa waktu ketika statusnya sudah beres. Ketika ini sudah, kita bisa lihat selain-selainnya nanti akan muncul mudah sekali. Untuk video di kemarin saya sudah mencontohkan, ini upload video sudah gitu. Nah, selanjutnya ini yang kemarin banyak yang bertanya di menu, di struktur menu, di menunya menu ini bagaimana cara mengelolanya. Contoh, tidak ingin memunculkan PPDB, kita klik kelola menu, cari menu PPDB. Di sini ini ada pensil
dan nonaktifkan tidak aktif. Kemudian mana lagi, formulir ini juga sama, tidak aktifkan iya. Kemudian hasil seleksi jangan diaktifkan, aktif tidak. Jadi kita jangan aktifkan, contoh ini aktif tidak. Silahkan download, jangan diaktifkan. Ketika itu sudah, dia akan otomatis dan kita coba masuk ke front end. Nah, menunya tidak ada. Itu untuk menonaktifkan. Bagaimana cara menambahkan? Kita ingin menambahkan link dari luar, kita tambah saja kategori dari tautan. Contoh, saya ingin menambahkan Google Formulir di sini. Kita coba, saya punya Google Formulir. Ini kita copy paste, kemudian masukkan URL di sini, contoh ppdb yang kita buat menggunakan Google Formulir. Tadi blank, kemudian ketika masuk dia akan langsung ada di paling atas. Nah, silakan kita tempatkan di mana, simpan struktur, atau kalaupun ini sudah tidak diaktifkan dan yang akan datang kita akan aktifkan lagi. Di sini cari ppdb kalau belum ada, di refresh dulu, mungkin belum muncul. Nah, ini ada, kita nonaktifkan saja kalaupun sudah tidak dipakai. Seperti itu. Jadi itu aja. Bagaimana dengan ingin menambahkan contoh berita-berita, kita buat dulu kategori dari blog tulisan. Di sini buat kategori tulisan, contoh kita buat kegiatan OSIS. Supaya bagaimana cara supaya muncul bisa di menu. Kemudian setelah itu dibuat, kita masuk ke tampilan, kemudian ke menu, dan di kategori klik list dan tidak, cek klik, kemudian simpan, dan akan muncul ini kegiatan OSIS. Kita simpan di kategori, kemudian simpan struktur menu. Seperti itu kita lihat apakah muncul atau tidak. Kita lihat di kategori. Bagaimana kok tidak langsung muncul? Nah, yang jadi permasalahan di menu CMS sekolah ini, dia menyimpan chat, jadi tidak bisa kita langsung setelah ini langsung muncul. Kadang langsung muncul, kadang tidak juga bisa. Kenapa? Karena di CMS ini menggunakan chat, jadi bagaimana kalau mau langsung muncul, dibersihkan dulu chat dari setelan yang telah kita pakai. Ini hapus data penjelajahannya, bisa lagi checklist dan sebagainya, hapus data. Itu bagaimana seperti itu supaya langsung muncul, jadi dia tidak langsung muncul. Tapi di sini kategori kegiatan sih sebetulnya sudah muncul. Bagaimana dengan menambahkan tombol download? Kita tinggal di kategori ini, kita buat dulu contoh. Nah, di sini sudah ada download formulir, sudah ada, ini yang sudah disiapkan. Kita buat dulu di tautan, URL-nya buat kosong saja, contoh download. Targetnya save saja, kita simpan. Di sini ada muncul, kita simpan di paling bawah. Kemudian kategori file, contoh aja ini. Kemudian simpan download tersebut di paling bawah, dan ini sebenarnya sebab nanti dia contoh kategorinya
ini apa, kemudian simpan. Setelah itu kita lihat apakah muncul atau tidak. Ini muncul, ada muncul download di sini, harusnya muncul submit itu. Jadi ini untuk penggunaan menu. Nah, untuk penggunaan tema ini yang kita siapkan dulu saja yang ada. Nanti setelah ini insya Allah saya akan share ke teman-teman semua bagaimana cara membuat tema dari CMS ini. Mudah-mudahan bisa sedikit saya share ke teman-teman, nanti tambah dulu apa-apanya, aktif tidaknya nanti, karena ini harus menggunakan cPanel dari dalam untuk menyimpan tema yang terkait. Kemudian ada menu pengguna administrator, dan kita lanjut saja. Ini untuk ini sebetulnya di tema CMS ini teman-teman bisa membuat peserta didik atau OSIS di ekstrakurikuler TIK, bisa kita buatkan satu menu. Contoh, kita buat dulu di sini aja, ini administrator ini untuk khusus administrator atau pengguna yang bisa memiliki semua menu yang ada di sini. Ini peserta didik bisa di sini, kemudian GTK juga bisa. Nah, sebelumnya kita harus buat dulu grupnya. Silahkan klik contoh OSIS atau siswa atau apalah, atau guru. Kemudian hak aksesnya, hak akses ini untuk OSIS diberikan sebagai apa? Biasanya pengguna jangan, PPDB jangan, tampilan jangan. Nah, blog bisa. Ini nanti kita akan coba. Kemudian setelah blog, supaya OSIS juga bisa nanti memasukkan apa, foto ini di media. Klik. Kemudian ini udah daftar modul, kita tidak usah ganti itu. Nah, bagaimana kemudian kita cara memasukkannya? Seharusnya kita masukkan dulu satu orang. Biasanya ini yang lebih utama adalah masukkan dulu nama peserta didik. Nama peserta didik kita masukkan dulu. Saya buat contoh satu, pindahan tidak tanggal masuk sekolah, nama lengkap. Ini saya udah isi. Bagaimana supaya ini dia jadi bisa mendapatkan dan bisa masuk? Kita klik icon kunci ini, aktivasi, kemudian oke kan. Nanti masuknya dengan apa? Ini masuknya dengan username list dan password list. Kita coba, kita keluarkan dulu yang ini, ketika masuk, kemudian masuk menggunakan login. Kita tunggu sebentar dan akan muncul ini dia tampilan untuk mereka. Hanya seperti ini, lihat situ saja. Jadi sebetulnya si anak-anak bisa merubah profilnya sendiri, kita kasih saja, dan mereka tidak bisa. Nah, tadi kita kasih tulisan ketika anak-anak ingin memberikan kegiatan, foto kegiatan dan sebagainya, kita suruh nulis di sini. Gitu. Contoh saja kegiatan OSIS, fotonya kita masukkan, dia akan otomatis nanti masuk di depan. Simpan. Kita tunggu. Nah, setelah ini tersimpan, ini kenapa mutar lama gini? Karena dia mengupload foto supaya masuk ke kanal. Setelah dia tersimpan, kalau sudah terkirim, kita coba lihat, kita keluarkan
tentunya enak sekali kalau sekolah sudah mulai buka. Saya sarankan untuk semuanya bisa menggunakan. Betul. Jadi ke menu pengguna pun dia akan muncul hak akses yang digunakan oleh peserta didik. Betul. Jadi teman-teman bisa menggunakannya. Ini dia muncul tadi penggunanya, cara merubah itu tadi ada di mana. Itu saja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan kita akan bereskan 2 menit terakhir, yaitu pengaturan dan pemeliharaan. Terima kasih dari saya. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa untuk membantu saya ikutin semua media sosial saya, Twitter di Asep Mako, Instagram, Facebook, dan YouTube. Kemudian ada satu lagi, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, dan like. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.